Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 Februari 2024. Nggak terasa, kemarin semua orang, mungkin mayoritas ya, fokus dengan pemilu. Mungkin ada yang jadi tim sukses, ada yang jadi apa namanya, taksi, ada juga yang mungkin ikut nyoblos dan euforia sama sama apa namanya, berita-berita dari pemilu. Sampai lupa kalau Bitcoin sudah naik sampai 52.000 teman-teman. Wah, ini keren nih, pergerakan Bitcoin sangat impulsif di perdagangan kemarin. Yuk kita coba cek gimana sih kondisi dari market saat ini. Pembahasan kita mulai dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin kita ada beberapa sentimen soal data CPI dari Inggris. Overall ini trennya mengarah ke tren yang bagus ya teman-teman. Ada sedikit penurunan dari CPI month on month-nya. Sementara rilis data CPI year on year masih tetap stagnan. Itu dari inflasi di Inggris, kemudian dari Uni Eropa ada rilis data soal GDP, perekonomian masih belum bagus teman-teman. Pertumbuhan ekonominya masih nol. Kemudian kalau kita lihat dari rilis data yang lain ada crude oil inventory. Ya, itu sih beberapa rilis data ini mungkin memberikan impact yang kurang begitu bagus ya untuk US dollar yang sempat naik karena data CPI kemarin. Dan di perdagangan hari ini rilis data pertama ada FOMC member Bostik yang akan speech. Kemudian juga ada rilis data soal GDP untuk Inggris. Selain itu ada rilis data core retail sales, jobless claim dari Amerika Serikat. Ini bakalan cukup penting dan mungkin memberikan impact terhadap dolar juga. Jadi waspada dengan volatilitas yang terjadi pada market di perdagangan hari ini. Kemarin kemarin itu ada wawancara Gary Gensler dengan CNBC teman-teman, dan blunder lagi teman-teman. Gary Gensler mengatakan bahwa ya Bitcoin itu tidak sepenuhnya decentralized, jadi tidak, not that decentralized. Gary Gensler hesitant on Bitcoin. Wah, ini kembali teman-teman, Gary Gensler sepertinya lagi berupaya untuk ya semacam apa ya namanya, semacam menyerang kripto lagi nih sepertinya. Kalau kita lihat memang sikap dari Gary Gensler sejak awal itu memang cenderung ya anti ya terhadap market Bitcoin dan juga kripto. Saya rasa sih sikap tersebut itu bukan tanpa alasan teman-teman. Ya, dan ketua Gary Gensler, ketua komisi SEC ya, Gary Gensler pada hari Rabu membahas soal perdebatan yang sedang berlangsung seputar Bitcoin dan juga mata uang kripto lainnya, mengungkap kekhawatirannya tentang perlindungan investor dan menyoroti hubungan aset dengan aktivitas terlarang, teman-teman. Jadi pada pertemuan beliau dengan CNBC, dalam interview CNBC, Gary Gensler itu mengungkapkan bahwa sistem keuangan cenderung menuju sentralisasi dan juga mempertanyakan desentralisasinya Bitcoin. Kami memiliki 3 hingga 6 inti yang disebut sebagai pertukaran kripto. Ketika ditanya tentang desentralisasi jaringan Bitcoin, Gary Gensler mengatakan itu tidak terlalu desentralisasi dan menyebutnya hanya sebuah buku besar akuntansi, meskipun merupakan buku yang pintar. Oke, mungkin maksud dari Gary Gensler sendiri melihat kondisi dari Bitcoin yang sekarang sudah mendapatkan approval terkait dengan ETF. Ya, mungkin yang dimaksud desentralisasi dalam artian ketika ETF di-approve, maka adopsi Bitcoin tentunya akan banyak datang dari para investor besar, teman-teman. Hedge fund ya, hedge fund akan pegang Bitcoin paling banyak. Jadi mungkin desentralisasi yang dimaksud adalah itu, terkait dengan adanya pihak-pihak yang berpotensi untuk menguasai Bitcoin sepenuhnya. Artinya punya jumlah kepemilikan yang cukup besar. Apalagi kalau hedge fund ini memiliki atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan mining crypto, maka akan semakin termakin sentralisasi ke depannya, teman-teman. Jadi sebenarnya ETF ini punya impact yang negatif terhadap desentralisasi. Tapi apapun itu, apakah itu akan menyebabkan kontrol market atau enggak, ya kita akan lihat ke depannya. Tapi pada kenyataannya pada jangka waktu pendek ini,
akumulasi besar datang dari banyak institusi. Hedge fund masih dalam proses akumulasi Bitcoin, teman-teman. Jadi ini sentimen jangka pendek, mungkin perihal centralized atau tidak desentralisasinya Bitcoin itu akan kita lihat dalam beberapa tahun ke depan ketika memang para hedge fund ini sudah memegang banyak kontrol terhadap Bitcoin. Mungkin di sana baru desentralisasinya Bitcoin akan ya istilahnya semakin terganggu, teman-teman. Kemudian kemarin ada berita cukup mengejutkan. Tanggal 14 Februari, Genesis baru aja mendapatkan approval untuk menjual sekitar 1,6 billion miliar ya teman-teman dalam bentuk crypto trust share. Maksudnya crypto trust share ini adalah Grayscale. Sebelumnya kan namanya adalah Grayscale Bitcoin Trust. Ya, ini adalah yang sekarang menjadi ETF-nya Grayscale. Jadi Genesis itu punya aset di sana, teman-teman. Dia memang sudah invest sejak awal. Dan akhirnya mendapatkan approval untuk melakukan penjualan. Kalau dari sini kita melihat bahwa potensi sell off mungkin akan sedang diperhitungkan untuk kedepannya, teman-teman. Pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, Genesis, Rabu menerima izin pengadilan Amerika Serikat untuk menjual sekitar 1,6 miliar US dollar saham ETF mereka ya dari kripto Grayscale sebagai upaya membayar kembali para kreditur. Hakim Kebangkrutan Amerika Serikat, Sean Lane, menyetujui pertemuan Genesis di sidang White Plains, New York, mengizinkan perusahaan untuk memonetisasi sahamnya Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Ethereum Trust, dan juga Grayscale Ethereum Classic Trust. Genesis memegang sekitar 35 juta saham dalam kepercayaan Bitcoin senilai 1,38 miliar US dollar dan saham kepercayaan Ethereum senilai 207 juta US dollar menurut pengajuan pengadilan. Oke, ini ada semacam news. Apakah langsung memberikan impact atau enggak? Nggak tahu. Tapi beritanya di hold dulu, teman-teman. Karena ketika mungkin Bitcoin udah mulai ada tekanan jual, mungkin berita ini akan dimunculkan. Wah, Genesis menjual sekian-sekian-sekian. Sebagai alasan terhadap koreksi market yang bisa terjadi. Jadi di hold dulu untuk beritanya. Kemudian, nah, CryptoCon akhirnya bikin tweet baru, teman-teman, terkait dengan analisanya yang memprediksi bahwa pergerakan Bitcoin kemungkinan akan turun ke 30.000. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan ini, secara resmi, pergerakan Bitcoin di tahun 2023, bahkan berlanjut sampai 2024 awal ini merupakan pergerakan bull run yang paling impulsif, yang paling lama kalau kita lihat dari siklus. Teman-teman, sebelumnya ketika bull market di tahun 2020, pergerakan Bitcoin itu berakhir rally-nya itu sampai 13 Februari, teman-teman. Dan sekarang confirm kita berada dalam proses bull run paling panjang, istilahnya seperti itu ya. Kalau kita ukur, kita udah setahun lebih itu dalam posisi bullish, teman-teman. Jadi saat ini adalah siklus yang berbeda dengan siklus-siklus halving sebelumnya. Jadi ingat, yang namanya analisa itu selalu melihat rekam jejak masa lalu ya. Jadi masa lalu bukan masa depan. Sometimes tidak sesuai, tidak sama persis, teman-teman. Tapi pola-polanya masih bisa kita temukan untuk posisi saat ini. Jadi di sini pergerakan Bitcoin ke 52.000 merupakan sebuah indikasi bullish yang sangat-sangat kuat pada Bitcoin. Kalau pertengahan masa bullish aja pergerakan Bitcoin sudah bisa seimpulsif ini, mungkin kenaikan Bitcoin bakalan lebih ya dari 100.000, teman-teman. Mungkin bisa 200.000, maybe ya, teman-teman. Jadi ya sekarang pergerakan Bitcoin sudah berada di 50.000 something. Kemudian dari berita yang lain ada BlackRock Bitcoin ETF, akumulasinya sekarang sudah mencapai 100.000 Bitcoin under management. Wow, ini luar biasa banget, peningkatan dalam 3 minggu terakhir. BlackRock terus mendapatkan akumulasi yang sangat-sangat besar terkait dengan penjualan yang masih terjadi pada Grayscale Bitcoin Trust atau Bitcoin ETF-nya Grayscale, teman-teman. BlackRock, Fidelity, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan hedge fund yang lain itu terus mendapatkan akumulasi dana investor yang masuk terkait dengan perpindahan aset nih dari Grayscale menuju
hedge fund yang lain, teman-teman. Kalau kita lihat dari data Soso Value, di sini kita bisa melihat outflow masih sedang terjadi pada GBTC atau Grayscale Bitcoin Trust, masih dalam proses penjualan yang semakin lama semakin menurun. Teman-teman, ada outflow sebesar 72,8 juta US dollar ya, aset-aset yang keluar dari Grayscale. Yang masuk paling banyak itu masuk ke BlackRock, teman-teman. BlackRock mendapatkan inflow sekitar 493 juta US dollar. Kemudian ada Fidelity yang juga mendapatkan inflow yang banyak 163 juta US dollar. Jadi ini menunjukkan bahwa akumulasi masih sedang terjadi pada hedge fund, teman-teman. Hedge fund seperti BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, Invesco, FunEgg, Valkyrie, dan lain sebagainya. Itu masih dalam proses akumulasi. Dan ini adalah data grafiknya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melihat. Teman-teman, 2 minggu lalu kita berada di fase ini, di mana tekanan jual pada Grayscale itu sangat-sangat besar. Semakin lama, tekanan jualnya semakin kecil. Justru inflow masuk di banyak sekali hedge fund. Nah, ini Grayscale ditandai dengan grafik warna merah, outflow ya. Sementara yang warna-warni ini, yang biru, kuning, hijau, orange, ini adalah perusahaan-perusahaan hedge fund seperti BlackRock, Fidelity, kemudian Invesco, ARK Invest, dan lain sebagainya. Itu terus mengalami inflow yang besar, teman-teman. Bahkan ketika Grayscale tekanan jualnya semakin rendah, justru hedge fund ini mendapatkan akumulasi dalam sejak 7 Februari kemarin. 7, 8, 9 itu inflow-nya sangat-sangat besar. Artinya ada kenaikan inflow yang terjadi pada market. Oh, nggak mengherankan kalau pergerakan Bitcoin justru mengalami tren rally ya. Kemudian kalau kita lihat dari data Fear and Greed Index, saat ini kita lagi dalam posisi greed, di mana kemarin kita mencapai posisi extreme greed ya, waktu rilis data CPI ternyata dibanting terus, teman-teman, dan sekarang kita masih dalam posisi greedy. Wah, market masih cukup antusias nih melihat pergerakan harga yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari crypto bubble, mayoritas altcoin hijau, teman-teman. Ya, Bong naik sekitar 10%, Manta 11%, IMX 13%, Say Network dan kawan-kawan overall rally ya. Altcoin kemarin hijau disebabkan karena BTC dominance di pedagang kemarin ada penurunan sekitar 0,45%, hampir setengah persen. Tapi lumayan inflow yang masuk, altcoin mayoritas hijau, teman-teman. Ini menunjukkan tren yang sangat-sangat positif buat market ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir, memang Bitcoin ini ganas banget kenaikannya. Smart money full, teman-teman, all out sepertinya. Saat ini kita lagi berada dalam resistance Fibo 123%. Ya, jadi pergerakan Bitcoin sekarang masih dalam resistance yang kuat, teman-teman. Level 51.500 itu adalah level resistance yang sangat-sangat kuat. Kita udah bahas dalam beberapa hari terakhir ya, di mana pergerakan Bitcoin itu cenderung berada dalam ascending channel, teman-teman. Masih sangat-sangat strong trennya, dan untuk saat ini euforia terjadi pada market kembali melihat posisi pergerakan Bitcoin yang sangat-sangat impulsif. Dari volume perdagangan, pergerakan Bitcoin sudah terjadi penurunan. Kalau kalian perhatikan, dibandingkan dengan 5 sampai 4 Januari kemarin, volume perdagangan Bitcoin itu cukup tinggi ya. Dan sekarang kalau kita lihat di sini sudah mengalami tren penurunan. Ada divergence yang tercipta. Namun pergerakan dari Bitcoin kali ini masih disupport penuh oleh smart money. Ya, di sini smart money-nya jelas mengalami peningkatan. Saya rasa sih ini impact daripada inflow yang terjadi pada banyak hedge fund. Hedge fund selalu dianggap sebagai smart money. Ya, meskipun yang invest di sini mungkin retail-retail yang beli, teman-teman. Tapi tetap yang kedetek adalah hedge fund. Jadi untuk posisi sekarang, sebenarnya ini posisi yang bagus. Artinya adalah hedge fund masih terus melakukan akumulasi, even pergerakan Bitcoin sudah berada di kisaran 50.000. Oke, jadi kalau hedge fund aja beli di harga sekarang, nah di sanalah saya yakin kenapa Bitcoin masih bisa naik sampai 100.000 lebih, teman-teman. Jadi
Ya itu kondisi dari pergerakan Bitcoin saat ini. Kayaknya bull run ini bakalan menjadi bull run paling keren, teman-teman. Semoga aja ya, semoga aja momentum 2024 2025 ini masih ada buat kita, dan even siapapun yang mungkin belum masuk ke market, yang mungkin merasa wah kita ketinggalan nih. Ya kalau seandainya pergerakan Bitcoin bisa naik ke 100.000 aja, kalian itu masih gain profit loh, teman-teman. Masih gain profit 50% ya. Em, Contoh nih, kalau pergerakan Bitcoin bisa naik sampai 100 ribuan, ya teman-teman masih bisa profit 100% di Bitcoin. Kalau teman-teman invest 10 juta, ya kalian bisa dapat 20 juta total, apa namanya, profitnya ya 10 juta teman-teman. Jadi masih ada peluang sebenarnya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi jangan terlalu merasa ketinggalan atau apa, teman-teman. Bull run masih cukup panjang ya. Jadi buat teman-teman yang melihat posisi sekarang udah mahal, ya memang udah mahal, teman-teman. Tapi kalau kita tarik dengan jangka waktu panjang bisa jadi lebih mahal lagi dari harga sekarang. Itu BTC dominance overall kemarin ada sedikit-sedikit koreksi teman-teman, dan momentum ini bagus ya untuk altcoin. Saya rasa akan ada kemungkinan inflow masuk ke altcoin juga, jadi hopefully ada mini uh, altcoin season. Semoga aja teman-teman, beberapa koin yang mungkin menarik. Dari saya melihat injektif belum terlalu banyak kenaikan ya, injektif, kemudian Habar ini juga masih sangat-sangat menarik. Kemudian Matic juga masih oke, teman-teman. Tapi tetaplah Bitcoin masih mendominasi untuk sekarang. Jadi buat teman-teman yang pengen cari cuan di altcoin terutama, ya fase sekarang sebenarnya fase yang masih boleh buat teman-teman akumulasi altcoin. Karena altcoin rata-rata memang belum mendapatkan dominasinya untuk saat ini. Semua mayoritas masih fokus di Bitcoin, teman-teman. Jadi altcoin masih banyak yang undervalue. Em, Ya masih ada kesempatan lah buat akumulasi sebenarnya. Oke, balik lagi pada Bitcoin ya. Bitcoin di perdagangan kemarin itu terbilang struggle di kisaran level 50 ribuan, tapi ternyata langsung berhasil tembus teman-teman sampai 51 ribu. Nah, balik lagi sama analisa kita yang kemarin terkait dengan sebuah potensial pergerakan Bitcoin mencapai level 51.500. Kemarin kita pakai Elliott Wave ya. Korektif wave, wave Elliott pattern. Kita masuk ke sini, website Elliott Wave Forecast. Nah, pergerakan Bitcoin kan udah nggak membentuk koreksi, apa namanya, koreksi dari zigzag ya teman-teman. Itu udah nggak berhasil. Jadi zigzag ini yang mengantarkan Bitcoin sebenarnya menuju kisaran level 35.000, itu udah nggak work teman-teman. Dan pergerakan Bitcoin cenderung membentuk flat ya, korektif flat teman-teman. Yang lebih spesifiknya dia membentuk, sorry, ini kayaknya ya, expanded teman-teman. Ada potensial kita membentuk expanded flat corrective wave pattern, di mana kita sekarang running wave B, dan kalau kita ukur di sini wave B-nya, yang ini wave B-nya itu ada potensial di Fibo 123,6 dari wave A. Jadi artinya adalah pergerakan Bitcoin ketika berada di resistance saat ini di kisaran level 51.500 ya, itu ada potensial wave B teman-teman. Yaitu ada potensial wave B, dan kalau kita ukur dari wave yang sini ke wave A, maka kita dapat Fibo 123,6 di kisaran level tersebut. Nah, sekarang adalah kalau pergerakan Bitcoin andai kata koreksi ya di level hari ini, Bitcoin gagal untuk menembus resistance di kisaran 52.000 51.500 ini, maka ada potensial Bitcoin membuat koreksi. Dan koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu nggak akan dalam banget, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, potensial corrective wave-nya itu ada di Fibo 123,6 sampai Fibo 161,8. Dan kalau memang teori ini benar, nah kita hapus dulu Fibonya ini. Kita diminta untuk tarik dari wave E ke wave B.
maka kita akan mendapatkan potensial corrective wave-nya, pergerakan Bitcoin masih akan potensi turun sampai 35 ribuan something. Ya, andai kata, ini andai kata nih, kalau seandainya berhasil teman-teman. Jadi dalam irregular running flat itu ada 5 wave penurunan yang bisa terjadi dengan target maksimum itu di Fibo 61,8%. Kalau kita coba untuk aktifkan, nih kita double klik, masuk ke setting. Di sini kita bisa edit ya teman-teman. Kita pakailah salah satu Fibo yang ini. Kita pakai OK, maka akan ada potensial Bitcoin masih bisa turun sampai kisaran 29.900. Andai kata, ingat ya, andai kata harus digarisbawahi, teman-teman. Tapi kalau pergerakan Bitcoin ternyata tidak koreksi di kisaran level 51.500, maka kita confirm breakout dari yang namanya pola ascending channel, dan kita berpotensi untuk mencari all time high pada Bitcoin di kisaran 65 ribuan something. Jadi Bitcoin masih akan terus rally andai kata level 52.000 ini gagal menahan pergerakan Bitcoin lebih lanjut. Sangat-sangat besar potensialnya teman-teman. Jadi apapun itu, kemanapun pergerakan Bitcoin, at least teman-teman sudah mendapatkan gambaran. Ya, kalau Bitcoinnya breakout dari 52.000, semoga pergerakan Bitcoin bisa menembus all time high kembali ke 66.000. Ya, semoga. Tapi andai kata kalau tren koreksi sedang terjadi pada Bitcoin di perdagangan harga saat ini, maka teman-teman bisa melihat potensi-potensi Bitcoin untuk turun ke 35.000 sampai ya 30 ribuan something lah. Jadi meskipun probability-nya sepertinya sih untuk posisi greedy saat ini, banyak orang yang mungkin akan skeptis kalau Bitcoin akan turun sedalam itu, tapi against ini adalah teori teman-teman. Ya, teori, yang namanya teori kan belum tentu terjadi. Tapi kalau itu terjadi, at least teman-teman dapat game plan-nya. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada kalian buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.